Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini masih diberikan kesempatan dalam menjalankan ibadah puasa, kemudian menjalankan sholat berjamaah, kemudian selawat dan salam selalu kita turun kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin ulun akan membawakan kutum 7 menit, agak mungkin mohon maaf kalau lebih daripada 7 menit. Mungkin judul ulun beda, mulai Ramadan pertama sampai yang ke-11 ini isinya cuma tentang puasa. Nah, sekarang ulun mungkin lebih ekstrim lagi, judulnya Jeritan Penghuni Neraka. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala banyak menggambarkan tentang neraka. Jadi neraka itu di Al-Qur'an dengan nama nar. Jadi nar itu artinya api yang sangat panas, mungkin melebihi daripada api dunia. Mungkin derajatnya ribuan derajat yang akan kita alami nanti kalau kita masuk neraka. Setelah kita dihisab di padang mahsyar nanti ada 2 pilihan. Cuma ada 2 pilihan, apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Nah, ini tergantung kita. Tergantung kita hidup di dunia ini. Apakah kita mau mengambil masuk neraka atau surga, kita yang akan memilih sendiri. Kita tahu aja mungkin apa yang kita harus kerjakan supaya masuk surga. Nah, kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 37. Nah, di sini Allah menjelaskan jeritan yang akan dialami oleh penduduk neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarihuna biha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzina kunna ta'mal awalam tu'ammirkum ma yatajakkaru fihi man tajakkara wa ja'ahumun nadir fajuqu famalid zalimina min nasir. Jadi ya Allah, dan mereka berteriak di padang neraka, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari api neraka supaya kami bisa mengerjakan amalan yang lebih daripada yang kami kerjakan dahulu. Jadi dia memohon kepada Allah, yang dulu beramal cuma bersedekah 1000, dia memohon minta kembalikan mungkin beramal sampai 1 miliar. Nah, jadi dia memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk dapat mengamalkan amalan yang sudah dikerjakan yang dulu lebih baik daripada yang akan datang. Kemudian Allah apa dia kata? Dan apa kami telah memanjangkan umurmu dari masa yang cukup yang telah kami berikan. Kamu termasuk orang-orang yang tidak berpikir. Jadi ya Allah, kenapa engkau baru sadar? Nah, sebenarnya sudah kami beri umur panjang, kenapa engkau baru sadar bahwa minta dihidupkan kembali ke dunia hanya untuk mengamalkan amalan yang lebih baik ketimbang yang sudah kita amalkan. Jadi ya Allah, maka rasakanlah ajab kami dan tidak ada lagi orang-orang yang zalim sebagai penolongmu. Jadi di sini ya Allah apa? Tidak akan lagi engkau kembali, karena engkau pun dikembalikan tidak mungkin engkau mengerjakan yang sudah kami perintahkan. Jadi di sini jelas bahwa Allah memberikan ajab yang sangat mengerikan nanti di padang mahsyar, bahwa ajabnya itu sangat luar biasa. Mungkin ini ada berapa ajab yang mungkin yang kita rasakan nanti di padang mahsyar, yang ulun terangkan tadi. Mungkin untuk menerangkan ini kan ayatnya nanti terdapat 190 kata. Nah, kalau kita jelaskan semuanya mungkin tidak cukup. Nah, kemudian neraka digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kamu berlindunglah kepada api neraka. Kenapa? Api neraka itu sangat dahsyat, sangat mengerikan. Dan Rasulullah, bayangkan seorang Rasulullah yang memberi nasihat kepada sahabat bahwa neraka itu sangat luar biasa. Mungkin semua makhluk di bumi ini nanti tidak akan mampu menerima ajab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Kemudian di surah yang lain Allah menggambarkan di surah Al-Furqan ayat 11 dan 14, dan artinya bahkan mereka muduskan hari kiamat. Ini untuk orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir itu muduskan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang muduskan hari kiamat. Kemudian apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar keragaman dan suara yang menyala. Jadi suaranya itu kedengaran, saking luar biasanya yang kita apinya tuh kedengaran dari jauh-jauh. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit, neraka itu dengan dibelenggu, dan mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Nah, jadi janganlah kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkan kebinasaan yang banyak. Jadi di sini apa? Kalau sudah kita masuk di neraka itu, kita kata-kata lagi memilih, ya Allah, berhenti sebentar ajabnya, tidak mungkin, karena itulah balasan. Sudah Allah gambarkan di surah Al-Quran banyak 194 kata yang berhubungan dengan neraka. Kemudian Nabi pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, bahwa ahli neraka benar-benar menangis ya Rasulullah, sehingga seandainya perahu dijalankan di mata pada air yang mengeluarkan, itu bisa dilabuhi bahtera atau kapal. Bayangkan, air matanya itu akan habis, kemudian diganti dengan darah, dan kawa dilewati kapal-kapal orang kita tuh. Saking menangisnya orang nanti di neraka. Digambarkan Rasulullah bahwa air yang keluar itu bisa dijalani oleh bahtera atau kapal-kapal yang dilewati. Kemudian ada juga hadis yang dari Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, penghuni neraka kelak senantiasa menangis, sehingga air matanya habis bercucuran. Setelah itu darahnya akan bercucuran memenuhi raut wajah. Air mata dan darahnya bagaikan samudra yang bisa dijadikan tempat berlabuh. Nah, jadi sini Rasulullah pun menggambarkan, karena Rasulullah itu di saat Isra Mi'raj diperlihatkan gambaran surga dan neraka. Mungkin salah satunya Rasulullah melihat gambaran apa yang dilihatkan di saat Isra Mi'raj. Kemudian siksa apa aja yang mungkin akan kita terima di neraka. Mungkin dijelaskan beberapa yang siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satunya adalah dalam surah An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nasijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul ajab innallaha kana azizun hakima. Apa aja Allah? Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat kami, kelak kami akan masukkan ke neraka setiap kali kulit mereka hangus, kemudian kami ganti dengan kulit yang baru. Jadi kulit itu nanti hangus, kemudian diganti lagi. Jadi berulang-ulang. Kenapa jadi Allah memilih kulit? Nah, ini kita harus tahu. Kenapa? Kulitnya adalah kulit paling peka kita terhadap sakit. Coba kita bakar sedikit, semuanya akan merasakan. Nah, di sini ajab, nanti Allah itu akan, api neraka akan menghanguskan kulit kita. Kenapa? Rasanya sakitnya luar biasa. Nah, kalau kita tercatuk mungkin sebentar ya, cuma kalau kulit terbakar itu akan merasakan apa yang kita rasakan, dicubit ya kesakitan di Ustadz, apalagi kemudian apalagi nanti apalagi yang akan kita rasakan di dalam neraka. Jadi ya Allah, air yang menghancurkan isi perut. Nah, bayangkan air yang menghancurkan isi perut. Kita kan membayangkan kalau air kita mungkin kita kena air yang panas cuma melepuh, ini air yang menghancurkan sampai ke perut. Allah berfirman dalam surat Al-Had ayat 19 dan 20, kemudian yang artinya aja lu bacakan, orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka, dan air itu hancurlah apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Jadi apa airnya? Nah, menurut hadis Rasulullah, airnya itu adalah hamim. Jadi air itu akan dituangkan ya Rasulullah, terus menembus ke dalam perut kita, hancur lulus sampai ke mata kaki kita. Hadis riwayat Tirmidzi. Coba bayangkan, masuk air cuma hancur semuanya dalam tubuh kita sampai kaki kita hancur lebur. Kemudian apalagi ya Allah, apa yang dirasakan nanti orang-orang yang di dalam neraka, kemudian menyiksaan dalam wajah.
Jadi kenapa Allah menyiksa wajah? Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa salah satu kemuliaan tubuh manusia adalah di wajah. Jadi Nabi melarang kita memukul wajah karena salah satu kemuliaan seorang itu di wajah. Dan Nabi jangan dipukul. Nah, di sini Allah akan mempermalukan kita dengan menyiksa wajah kita nanti di neraka. Karena memang kemuliaan kita ini di wajah. Masing-masingnya kan anak bunga, sebab pupur macam-macam. Karena memang salah satu kemuliaan yang dibanggakan oleh manusia itu wajah, salah satunya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 97. Kemudian ayatnya yang keduanya wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim hum yawma bukma wasumma ma'wahum jahannamu kullama khabat ridnahum sa'irat. Apa ya Allah? Dan kami akan memukulkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret mereka pada wajah dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Coba bayangkan keadaannya wajahnya rusak, cuma buta, tuli dan bisu akibat daripada siksa dari Allah nanti. Kemudian tempat diamannya mereka adalah neraka jahanam. Kemudian tiap kali api menyala akan padam, kemudian ditambah lagi. Jadi ini padam, anak padam ditambah lagi, apinya lebih besar lagi. Kemudian apalagi Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90 bahwa wa man jaa'a bis-sayyi'ati faqumbat wujuhuhum binnar wal tajawna illa ma kuntum ta'malun. Jadi ya Allah, kemudian mereka akan dilemparkan ke dalam neraka dengan muka terlebih dahulu, kada batis. Jadi muka kenapa tadi? Karena kemuliaan seorang manusia itu memang di muka. Dan siapa yang membawakan kejahatan disungkurlah pada mereka dalam neraka, tidaklah kamu dibalas melainkan apa yang kamu kerjakan. Jadi sebenarnya kalau ulun bacakan dalilnya banyak banget, mungkin sedikit aja. Kemudian Quran dalam surah Al-Mu'minun wujuhahum naru wahum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka dan mereka dalam neraka dalam keadaan cacat. Kemudian apa Allah berfirman dalam surah Ibrahim ulang, sarabiluhum miqratiraniu wa taqsa wujuhahumun nar. Pakaian mereka adalah dari balakan outer atau aspal. Kemudian apalagi dan muka mereka ditutupi oleh api neraka. Jadi di sini sudah jelas apa yang kita kerjakan nanti di dunia. Kalau kita sudah tidak melaksanakan perintahnya, otomatis kita akan mungkin mengalami apa-apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian banyak lagi wajah mereka nanti diseret. Nah, kemudian wajah mereka dihitamkan, mungkin ulun satu-satu kalau cukup waktunya. Nah, jadi ketahuan nanti bahwa wajah kita ini ketahuan apakah hirang atau hirang mana, ketahuan loh. Ya Allah, kalau masalah berseri percaya berarti orang tua bagus. Kalau sudah buram tambah hitam lagi mungkin sudah kelawasan dah, disiksa di neraka. Jadi kalau mau hendak hidang, wah ini baik-baik lagi di dunia ini, diberikan kesempatan mumpung ini bulan Ramadan. Mungkin bulan Ramadan ini kan kita diberikan kelebihan amal-amal kita. Coba bayangkan kalau kita sholat sendiri ya Rasulullah serakaat di rumah atau kada berjamaah. Kalau kita berjamaah 100 rakaat, coba bayangkan. Nah, jadi kemuliaan yang Allah berikan pada kita itu luar biasa. Kenapa sampai Rasulullah itu bersabda waktu zaman dulu, kalau orang tidak berjamaah bakar rumahnya. Nah ini kan sangat luar biasa. Mungkin ini kita bakar, kita yang dipukuli orang kan. Saking Rasulullah merintahkan keutamaan daripada sholat berjamaah. Nah kemudian mungkin ulun judulnya aja. Jadi kemudian ada satu lagi bahwa nanti api neraka itu menjelat jantung mereka itu nanti namanya neraka hawiyah. Nah itu akan menembus sampai jantung kita atau bakal sampai ke kaki kita. Nah kemudian banyak lagi yang mungkin ulun sampaikan, cuma karena kultum mungkin sampai di sininya karena ngantukan pulang ya Pak. Kemudian apa yang ulun sampaikan minta maaf, minta ampun. Kesalahan yang ulun sampaikan dari ulun, kebenaran hanya milik Allah. Kemudian ulun tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.